Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Selasa 12 April 2022 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dilengsarkan dari kekuasaannya pada hari ini Minggu 10 April 2022. Ia digulingkan usai kalah dalam pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen. Khan kehilangan dukungan karena dianggap tak becus mengurus perekonomian negara itu di tengah pandemi COVID-19. Dalam kepemimpinannya, Pakistan didera inflasi tinggi sementara cadangan devisa menyusut dan defisit kian mendalam. Ia juga disebut telah kehilangan dukungan dari militer negara itu, padahal saat pertama kali terpilih sebagai Perdana Menteri, kemenangan Khan sering dikaitkan dengan kesepakatan antara dia dan militer. Namun baik Khan maupun militer menampik tuduhan tersebut. Melansir New York Times, para analis mengatakan bahwa Khan terlalu banyak menjanjikan suatu hal dan mendukung kebijakan yang tidak koheren. Sikapnya juga acap kali kontradiktif dengan pernyataannya. Lantas pertanyaannya bagaimana gambaran dinamika politik Pakistan? Apakah ada perubahan yang lebih baik pasca gulingnya Imran Khan? Apa yang bisa menyelamatkan Pakistan dari krisis politik dan ekonomi? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Farid Wajdi dari Direktur Forum on Islamic World Studies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bung Farid sehat? Alhamdulillah. Baik. Bung Farid, terkait dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan ya, yang barusan digulingkan oleh oposisi politik melalui mosi tidak percaya pada Minggu 10 April lalu. Pada waktu setempat, voting mosi tidak percaya dimenangi oleh oposisi. Setelah beberapa sekutukan dan sebuah partai koalisi utama meninggalkan sang Perdana Menteri. Lantas pertanyaan, sebenarnya bagaimana yang dilansir NTD, bagaimana gambaran dinamika politik Pakistan ini, Bung Farid? Ya, apa yang terjadi di Pakistan sebenarnya bukan hal yang baru ya, karena hampir sebagian besar Perdana Menteri Pakistan itu tidak pernah sebagian besar ya tuntas menyelesaikan masa jabatannya. Jadi dinamika politik di Pakistan memang cukup keras ya, dan banyak faktor ya yang kemudian membuat itu terjadi. Jadi ini sebenarnya bukan perkara yang baru ya, pergantian seperti ini. Dan terkait dengan pemimpin Pakistan Imran Khan ini sesungguhnya cerminan ya, pemimpin yang diharapkan gitu ya. Kemudian dalam kenyataannya tidak seperti yang diharapkan ya. Awalnya Imran Khan diharapkan bisa mengeluarkan ya Pakistan dari berbagai kemelut ya. Banyak pihak yang mengatakan kemelut di Pakistan disebabkan karena faktor politisi-politisi yang rakus dan haus kekuasaan ya. Pada waktu itu rakyat itu banyak berharap ya pada Imran Khan ya, karena Imran Khan seorang yang populer, dia seorang sebelumnya adalah seorang olahragawan yang populer di Pakistan ya, dan dikenal juga bukan seorang yang memiliki jejak politik ya yang dalam gitu ya. Masyarakat awalnya berharap ya Imran Khan bisa kemudian keluar ya sebagai pemimpin yang baru Pakistan ya, di tengah para politisi yang busuk ya. Jadi itu harapannya seperti itu ya. Namun
harapan ini kemudian menjadi mitos ya, ketika dalam realitanya harapan rakyat ternyata tidak bisa dipenuhi oleh Imran Khan ya. Tadi sudah dikatakan ya, faktor yang paling sering yang paling banyak dijadikan alasan itu adalah faktor ekonomi ya, ekonomi Pakistan yang sekarang memang babak belur ya, didera inflasi tinggi ya, sementara cadangan devisanya menyusut ya, dan defisit kian mendalam ya, hutang luar negeri, hutang Pakistan juga semakin bertambah ya. Ditambah lagi dengan badai pandemi COVID-19 ya, yang membuat kondisi ekonomi Pakistan menjadi semakin babak belur. Namun sebenarnya bukan hanya itu saja ya. Dukungan militer itu menjadi faktor yang penting dalam sistem politik Pakistan ya. Bisa disebut tidak ada pemimpin yang bisa bertahan ya tanpa dukungan militer ya. Demikian juga banyak pihak yang menyebutkan ketika Imran Khan naik menjadi Perdana Menteri Pakistan, itu juga tidak luput dari dukungan militer. Dan saat sekarang ini hubungan Imran Khan dengan militer itu memang dalam kondisi yang rendah ya, terkait dengan penunjukan beberapa pemimpin-pemimpin militer yang tampaknya tidak sejalan antara kepentingan Imran Khan dengan militer ya. Ditambah lagi kalau kita lihat ya, sikap kebijakan politik luar negeri Imran Khan ya yang cukup konfrontatif ya, walaupun masih pada level retorika ya. Misalkan Imran Khan ketika dalam krisis Ukraina kemarin diminta untuk mendukung Amerika berhadapan dengan Rusia, Imran Khan mengeluarkan pernyataan, memangnya lebih kurang begitu ya, memangnya kami negara budak kan begitu. Pernyataan-pernyataan seperti ini kan tidak disukai ya oleh Amerika ya, apalagi Imran Khan juga datang ke Rusia ya. Ini yang membuat ya, walaupun itu sebenarnya tidak substansial ya, retorika-retorika seperti itu kan tidak substansial, tapi ini membuat posisi Imran Khan kurang disukai oleh militer ya, karena sebagian besar militer Pakistan itu kan loyalis, kalau tidak kepada Amerika ya loyalis kepada Inggris kan begitu. Demikian juga Imran Khan dalam politik luar negerinya kerap kali menyerang ya Perdana Menteri India ya, yang dikenal sebagai militan Hindu ya. Sikap-sikap seperti ini tidak disukai oleh Amerika ya, karena Amerika berharap ya hubungan antara Pakistan dan India membaik ya, terutama itu dibutuhkan oleh Amerika untuk meredam ya ambisi Cina di kawasan tersebut ya. Jadi faktor-faktor inilah yang menyebabkan Imran Khan jatuh ya. Ditambah lagi tentu tidak cukupnya dukungan dari partai-partai yang selama ini mendukungnya. Lebih kurang begitu dinamikanya. Baik, Bung Farid, terkait Imran Khan tadi, Bung Farid, apakah ada perubahan yang akan lebih baik pasca gulingnya Imran Khan ini, Bung Farid? Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi di Pakistan sekarang ini sebenarnya bukan hal yang terjadi di era Imran Khan saja ya. Krisis ekonomi Pakistan sesungguhnya sudah berlangsung cukup lama ya. Munculnya Imran Khan itu kan sebenarnya juga sebagai jalan keluar ya, harapan dari masyarakat, harapan dari
politisi pada waktu itu yang melihat politisi-politisi yang ada ya tidak bisa lagi diharapkan membawa perubahan ya. Jadi kondisi Pakistan ya, bukan memburuk semata-mata karena faktor Imran Khan ini ya. Jadi kalau kita melihat ya apa yang terjadi di Pakistan ya, hutang Pakistan itu terus bertambah ya. Pada tahun 1971 ya, utang Pakistan ada mencapai 30 miliar rupiah ya. Tahun 1991 meningkat menjadi 825 miliar rupiah. Dan pada tahun 2011 utang Pakistan terus melonjak menjadi 10 triliun rupiah dan meningkat 4 kali lipat mendekati 40 triliun rupiah ya, hanya 10 tahun kemudian ya. Ini dari segi kebijakan ekonomi ya. Demikian juga kalau kita lihat pajak juga semakin lama semakin meningkat ya. Liberalisasi ekonomi berupa privatisasi BUMN Pakistan juga semakin meluas ya. Jadi apa yang terjadi sekarang itu sesungguhnya bukan semata-mata faktor individu dari Imran Khan ya, tapi sistem Pakistan lah yang menjadi penyebab ya, karena sistem Pakistan sejak awal itu memang dirancang ya untuk mengamankan kepentingan politik dan kepentingan ekonomi ya negara-negara kolonialis ya. Secara politik kalau kita lihat Pakistan itu sangat strategis ya di mata negara kolonialis ya. Karena Pakistan adalah negara Muslim yang cukup besar ya, dengan 200 juta penduduknya. Pakistan juga merupakan salah satu, bahkan bisa disebut satu-satunya negara Muslim ya yang memiliki kemampuan senjata nuklir ya. Letak Pakistan juga berada di wilayah yang secara geopolitik itu sangat strategis ya, dekat dengan Afghanistan ya, dekat dengan Asia Tengah, bertetanggaan dengan India dan termasuk tidak begitu jauh dengan Cina ya. Jadi ditambah lagi ya akar Islam di Pakistan ini sangat kuat ya. Ini yang kemudian membuat Pakistan itu sejak awal ya didesain memang untuk dikendalikan ya oleh negara-negara imperialis ya, terutama dua negara kalau tidak Inggris ya Amerika ya. Jadi kalau kita lihat persoalan mendasarnya itu sesungguhnya persoalan sistem. Artinya apa? Kalaupun Imran Khan digulingkan, itu bukan berarti akan membawa perubahan ya, selama sistem yang diadopsi oleh Pakistan itu memang sistem yang dirancang ya untuk mengamankan kepentingan ekonomi kolonialis ya, dan untuk kepentingan politik negara-negara imperialis seperti Amerika Serikat ya. Apalagi ya sosok yang diharapkan yang akan menggantikan sosok yang diusung lah, lebih tepat begitu, diusung untuk dan diperkirakan akan menggantikan PM Pakistan berikutnya itu adalah Shehbaz Sharif ya. Shehbaz Sharif ini kalau kita lihat berasal dari klan Sharif ya, yang pernah berkuasa ya. Dia merupakan adik dari Perdana Menteri Nawaz Sharif ya. Dan kalau kita lihat politisi-politisi dari klan Sharif ini dikenal sebagai politisi-politisi yang ketika berkuasa juga korup ya, seperti Nawaz Sharif ya, itu juga dikenal sebagai politisi yang korup ya. Jadi kalau kita lihat dari penggantinya saja ya, yang itu berakar dari keluarga politisi yang korup ya, itu sudah kemudian menghilangkan ya, bisa disebut begitu, menghilangkan harapan akan terjadinya perubahan di Pakistan ya pasca digulingkannya Imran Khan. Ya, baik, Bung Farid. Berbicara terkait dengan sistem tadi sempat dibahas ya, yang juga menggurita di Pakistan sendiri. Apakah sistem kapitalisme dan juga
demokrasi di Pakistan ini seperti setali tiga uang dengan kediktatoran dan pemiskinannya, Bung Farid? Ya, ini sebenarnya penyakit yang sama ya, hampir di semua negeri Islam yang menganut kapitalisme atau dipaksakan lah, lebih tepat begitu ya, dipaksakan untuk mengadopsi kapitalisme. Hampir semua negara-negara nation state ya, negara bangsa di negeri-negeri Islam itu kan bisa disebut lahir dari rahim kolonialisme kan begitu. Jadi memang negara-negara baru itu adalah negara-negara baru yang dirancang ya oleh negara-negara penjajah ya, di mana negara penjajah dalam hal ini untuk bisa memastikan bahwa penjajahannya itu masih berlangsung, ada dua hal yang perlu mereka pastikan ya. Pertama adalah pemimpinnya ya, yang diangkat itu adalah pemimpin-pemimpin yang tunduk kepada Barat ya, atau bisa dikendalikan oleh Barat, ataupun kalau nampak seolah-olah berseberangan dengan Barat ya, tapi sebenarnya berada dalam under control Barat ya. Ada tiga tipe seperti itu. Yang kedua adalah sistemnya ya. Barat memastikan bahwa sistem-sistem yang baru ya, terutama setelah runtuhnya khilafah dalam konsepsi nation state atau negara bangsa, adalah sistem yang mengadopsi kapitalisme ya, sehingga penjajahan Barat itu masih bisa berlangsung melalui sistem ini ya. Dan ini pula lah yang terjadi di Pakistan ya. Pakistan memang dirancang oleh Inggris ya, untuk kemudian menjadi negara yang tetap berada di bawah kendalinya. Untuk itu Inggris memastikan dua hal, termasuk juga Amerika ya, memastikan dua hal di Pakistan. Pertama, mereka benar-benar mengendalikan militer ya, karena militer itu adalah faktor kunci yang sangat signifikan di Pakistan ya. Kemudian yang kedua sistemnya ya, sistem yang dirancang itu adalah sistem kapitalis ya, dengan mengadopsi demokrasi ya, walaupun demokrasi di Pakistan ini mirip-mirip demokrasi di era Orde Baru ya. Kelihatan demokrasi sebenarnya diktator begitu ya. Mekanisme-mekanisme demokrasi memang berjalan, ada pemilu ya, ada partai-partai politik ya, tapi kebijakan-kebijakan yang dijalankan siapapun partai yang berkuasa itu cenderung represif ya. Jadi memang dua hal inilah yang telah menjerumuskan Pakistan ya, termasuk negeri-negeri Islam yang lainnya ya, dengan di dalam kubang kemiskinan ya, di dalam kubang kontrol dari negara-negara imperialis Barat ya. Ya, baik. Bung Farid, berbicara terkait dengan sumber daya alam yang ada di Pakistan, yang diketahui juga sumber daya alam Pakistan ini luar biasa. Tapi kenapa Pakistan juga tenggelam dalam lumpur kemiskinan ini, Bung Farid? Ya, karena sistem ekonomi yang dirancang dalam kapitalisme objek ya. Kapitalisme itu kan ada dua ya, ada kapitalisme subjek, ada kapitalisme objek. Kapitalisme subjek itu negara-negara imperialis, sementara negeri-negeri Islam ini adalah kapitalisme objek ya. Jadi negara-negara yang memang dirancang oleh kapitalisme pusat ya, untuk dieksploitasi kekayaan alamnya ya. Jadi sistem kapitalis itu yang diadopsi di wilayah-wilayah sering orang menyebutnya sebagai wilayah periferi ya, atau wilayah pinggiran, atau kita bisa sebut kapitalisme objek ya. Itu memang dirancang untuk dirampok ya kekayaan alamnya demi kepentingan kapitalisme pusat ya. Dan itulah yang terjadi di Pakistan ya. Kekayaan alam Pakistan alih-alih digunakan untuk kepentingan rakyat ya, tapi dieksploitasi untuk kepentingan negara-negara penjajah ya. Dari Barat ya, sekarang ditambah Cina ya. Kalau kita lihat hubungan Pakistan dengan Cina saat sekarang ini sangat erat ya, termasuk calon perdana menteri Pakistan yang saat sekarang ini diusung-usung ya, didukung, itu juga dikenal sangat dekat dengan Cina ya, ketika dia menjadi pemimpin di Punjab, daerah Punjab ya. Banyak proyek-proyek yang dia lakukan dengan Cina ya.
Karena itu kalau kita lihat ya dalam sistem kapitalisme, memang negara-negara yang menjadi objek kapitalisme itu kekayaan alamnya itu dieksploitasi ya untuk kepentingan negara-negara pusat ya, dan tentu dengan untuk kepentingan segelintir oligarki di negara-negara yang dieksploitasi tersebut ya. Sementara rakyatnya itu sebagian besar hidup dalam kemiskinan ya. Ini yang sering disebutkan oleh banyak pihak sebagai apa namanya malapetaka bencana ya di negeri-negeri yang kaya ya. Jadi hampir wilayah-wilayah yang negerinya kaya justru rakyatnya itu miskin kan gitu. Karena dieksploitasi ya oleh negara-negara imperialis. Dan apa yang menjadi legitimasi yang kuat dari eksploitasi itu adalah sistem demokrasi ya. Dengan sistem demokrasi melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang dirancang sebagai pemimpin boneka. Yang kedua, melalui rahim demokrasi ini ya, lahirlah kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk kepentingan pemilik modal ya. Inilah yang menyebabkan ya berbagai kebijakan-kebijakan di Pakistan termasuk negeri-negeri Islam yang lain ya, alih-alih ya kekayaan alamnya itu digunakan untuk kepentingan rakyat ya seluas-luasnya, bahkan menjadi bencana bagi rakyat. Baik, Bung Farid, apakah krisis politik di Pakistan ini tidak terlepas dengan intervensi asing? Dan sebenarnya bagaimana kita ini mengusir intervensi asing dari wilayah Pakistan ini? Dan juga memutus agen-agen yang itu mendukung atau loyal kepada asing, Bung Farid? Ya, hal yang mendasar adalah perubahan sistem ya, karena memang sistem itu yang memberikan karpet merah ya bagi intervensi asing ya. Ketika sebuah negara mengadopsi demokrasi ya, maka demokrasi inilah yang menjadi jalan yang ampuh ya bagi negara-negara penjajah untuk mendudukkan agen-agen mereka. Jadi siapa penguasa yang mereka yang mendukung mereka ya, itulah yang kemudian akan dimenangkan ya. Sementara penguasa-penguasa yang dianggap mulai membangkang ya kemudian dilangsirkan ya juga dengan sistem demokrasi ya. Jadi demokrasi itu alat yang sangat efektif ya untuk melakukan apa yang disebut dengan daur ulang ya, daur ulang penguasa-penguasa boneka ya. Demikian juga kalau kita lihat ya sistem yang ya, ekonominya ya itu sistem ekonomi kapitalisme liberal ya. Ini jugalah yang mengokohkan ya penjajahan terhadap dunia Islam. Sehingga kalau tadi pertanyaannya bagaimana kita memutus ini semua, maka yang harus diganti itu adalah sistem ya, sistem kenegaraannya ya. Selama sistem kenegaraannya adalah sistem kenegaraan yang memang lahir dari rahim kolonialisme, maka sistem kenegaraan seperti ini akan mengabdi pada kepentingan-kepentingan kolonialisme. Dan apa yang bisa menggantikan itu semua tidak lain adalah Islam ya. Islam adalah sistem kenegaraan dengan basis ideologi Islam yang berseberangan ya dengan ideologi kapitalisme ya, bahkan tidak memberikan ya celah-celah sedikit pun ya bagi kepentingan-kepentingan kapitalisme itu untuk masuk ya, karena dalam prinsip Islam ya tidak boleh ada satu jalan pun yang membuat orang-orang kafir imperialis itu menguasai negeri Islam ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la yaj'allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Kan? Jadi Allah tidak memberikan jalan ya kepada orang kafir ya sedikit pun untuk menguasai kaum muslimin ya. Ini artinya apa? Sistem yang dirancang dalam Islam adalah sistem yang memang menutup ya secara sistemik, secara sistem jalan-jalan untuk menguasai negeri Islam. Contohnya misalkan dalam aspek ekonomi misalkan jalan masuk ya bagi negara-negara imperialis untuk menguasai kekayaan alam negeri-negeri Islam itu kan melalui
apa yang disebut dengan privatisasi ya, sektor-sektor kekayaan alam yang sebenarnya itu merupakan milik publik kan begitu. Seperti misalkan tambang yang jumlahnya melimpah, demikian juga air, listrik ya, dan hutan ya. Lewat sektor inilah kemudian penjajahan ekonomi itu berlangsung ya, karena sektor ini adalah sektor yang memang sangat menggiurkan ya. Karena itu negara-negara imperialis akan fokus terlebih dahulu pada sektor-sektor yang memang menggiurkan ini. Pertama, sektor yang terkait dengan kepentingan publik ya, karena itu pasti dibutuhkan. Yang kedua, sektor-sektor yang terkait dengan barang tambang yang jumlahnya melimpah ya, karena itu merupakan sumber kekayaan alam yang luar biasa untuk dieksploitasi ya. Nah, kalau kemudian diterapkan sistem Islam ya, di mana dalam Islam sektor-sektor seperti itu ya, masuk dalam sektor, dalam apa yang disebut dengan al-milkiyah amah atau kepemilikan umum, maka ini akan menutup pintu penjajahan ekonomi. Ini contoh sederhana ya. Demikian juga kalau kita lihat masuknya penjajahan asing itu kan lewat hukum ya. Kita lihat pasca reformasi di Indonesia begitu banyak undang-undang yang dibangun, dibentuk, disusun, diciptakan untuk kepentingan para pemilik modal. Kenapa? Karena menyerahkan kedaulatan itu ke tangan manusia kan begitu. Meskipun mengatasnamakan rakyat, pada hakikatnya adalah bisnismen ya atau pemilik modal. Nah, Islam menutup itu ya, menutup celah itu, karena dalam Islam as-siyadah li syar'i, bahwa kedaulatan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jalan intervensi kepentingan manusia ya dalam pembuatan hukum ya, karena patokan-patokan hukumnya itu mana yang halal, mana yang haram ya, itu jelas ya. Bahwa ada penyimpangan itu sangat mungkin terjadi, tapi karena patokan yang jelas orang bisa menilai bahwa ini menyimpang, ini tidak ya. Sementara dalam sistem demokrasi ya, selama itu merupakan produk demokrasi yang disetujui oleh anggota parlemen misalkan, maka itu sah, itu legal ya. Undang-undang Omnibus Law itu legal kalau dalam konteks Indonesia ya. Undang-undang migas itu legal ya, karena lahir dari mekanisme parlemen ya. Tanpa kemudian dilihat patokannya itu sebenarnya apa ya. Yang dilihat itu adalah suara mayoritas. Jadi hanya Islam lah ya, hanya Islam lah yang bisa menghentikan ya penjajahan kapitalisme. Baik, terima kasih Bung Farid atas kesempatannya di program Kabar Petang kali ini ya, selaku narasumber kita. Pemirsa program Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami, dan jangan lupa sampai ketemu kembali di program yang sama di waktu yang sama setiap harinya. Akhirnya, jangan lupa juga subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Saya Fauzi Zanjabir bersama kru yang bertugas dari program Kabar Petang. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.